Hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti. Bagaimana itu nanti hipotesisnya diuji secara empiris. Hipotesis itu dikatakan sementara karena berdasarkan teori-teori sementara, teori-teori atau maksudnya hasil review kita dari penelitian-penelitian sebelumnya. Karena hasil review-review penelitian sebelumnya itu bisa menjawab penelitian kita sementara. Hipotesis itu merupakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data. Kenapa? Karena hipotesis itu kan belum kita masukkan data kita sebenarnya, data penelitian kita. Tapi masih berdasarkan jawaban sementara yang kita gambarkan melalui penelitian sebelumnya. Ini untuk manfaatnya itu menjelaskan permasalahan diangkat dalam penelitian, menjelaskan variabel yang akan diuji, membantu dalam memilih metode analisa, dan sebagai pedoman dalam menarik sebuah kesimpulan. Nah, ini contohnya ada hipotesis itu ada H0, H1 ya. Misalnya si H0 itu jika dia salah, berarti nanti yang benar itu adalah H1-nya. Jika si H1-nya yang salah, berarti yang benar adalah si H0-nya. Itu dia saling timbal balik. Oke, kita langsung ke contoh. Kita mau review suatu penelitian yang sehingga nanti kita bisa membuat kesimpulan sementara atau kita bisa menggambarkan masalahnya, masalah apa yang mau kita selesaikan. Oke, di rekaman sebelumnya saya sampaikan dari contohnya dari Google Scholar ya. Iya kan? Halo? Iya, Pak. Saya contohkan kemarin, misalnya kita langsung saja kita pilih untuk sementara atas nama saya dulu ya. Gimana? Misalnya kita ke Google Scholar. Nah, ini dia profilnya. Oke, ini dia penelitiannya. Saya mau bertanya sama ini kelas C, kira-kira apa yang mau kita bahas penelitiannya? Ada minatnya? Dari yang saya share kemarin itu, di sini contohnya kan ada penelitian tentang framework patient service queue, ada algoritma Vinegere, dan lain-lain. Dengan catatan, kalau untuk memilih penelitian itu, literatur review itu, kita harus menentukan fokus kita dulu. Atau di bagian mana kita sukanya. Misalnya, kita mau membahas tentang antrian, berarti antrian lah kita cari. Bisa dia berdasarkan studi kasusnya, misalnya nanti di bank A, bank B, bank C, bagaimana menyelesaikan masalah itu. Atau kalau minatnya misalnya di data mining, nanti kita cari tentang data miningnya. Baru misalnya kita mau cari tentang data mining untuk kemiskinan, misalnya kemiskinan masyarakat. Bisa kita fokusnya tentang data kemiskinan aja dulu, terlepas dari metode apa yang digunakan. Begitu sebaliknya, atau metodenya kita ambil, lalu untuk menyelesaikan masalah apa. Bisa diikuti kira-kira sampai di sini? Bisa, Pak. Oke, dari pilihan-pilihan ini kira-kira minatnya di mana ya? Apa mau kita bahas? Banyak ya, boleh sambil browsing juga di laptopnya atau di handphonenya. Kita contohkan satu aja dulu. Ada yang mau menyampaikan yang mana?
Halo? Halo? Iya, Pak. Ada yang kira-kira, Widya, mau dipilih yang mana mau kita bahas? Yang ini aja, Pak. Smart Health Model with a Linear Integer Programming Approach. Yang ini? Iya, Pak. Tidak ada masalah dengan bahasa Inggris ya, kalau kita bahas ini. Iya, Pak. Oke. Nah, ini kemarin saya seminarkan di conference ya, di conference Smart Health Model with a Linear Integer Programming. Kita di sini memodelkan tentang smart health, pelayanan cerdas, kesehatan pelayanan cerdas dengan model linear integer programming approach. Nah, ini kemarin di mana ini? Sorry, di SNICOM ya, di ICOSNICOM International tahun 2018. Abstraknya disampaikan di sini, the concept of intelligent health is part of realization of smart city. Jadi konsep dari intelijen itu adalah bagian dari untuk mengimplementasikan, untuk merealisasikan dari smart city ya. Jadi banyak itu rumah sakit itu ketersediaan dari sumber dayanya itu terbatas. Itu yang dibahas di sini. Jadi ada dibahas ini, capacity planning at the hospital is done by ensuring a balance between quality given to healthcare provide and the cost provide. Jadi maksudnya biaya pelayanan itu ternyata belum sesuai dengan apa yang didapatkan oleh si pasiennya. Misalnya bayarnya 100.000 untuk pelayanannya, ternyata yang bayar 50.000 pun sama. Itu yang jadi dibahas di sini ya. Lalu the problem that is the main description of providing optimal health service based on the concept of smart health is how to provide service as early as possible with limited use of health resource. Jadi diharapkan yang jadi masalah dari penelitian itu yaitu adanya keterbatasan sumber daya. Sementara kan untuk melayani pelayan itu kan harus optimal. Misalnya ada rumah sakit itu kita mau melayani pasien misalnya, kita membutuhkan tabung oksigen misalnya, membutuhkan tabung oksigen. Sementara tabung oksigen kita itu hanya 5, dan 5 itu ada dipakai oleh si pasien, lagi dipakai nih sama si pasien. Terus ada datang satu lagi, membutuhkan tabung oksigen. Berarti tabung oksigennya terbatas ya? Benar nggak? Benar, Pak. Nah, terbatas. Jadi bagaimana menangani ini katanya? Itu yang mau dibahas di sini. And the type of disease experienced by patient can be handled by available medical staff. Jadi semua itu sebenarnya pelayanan itu kan harus sesuai juga. Misalnya dia datang penyakit jantung misalnya, peralatan apa aja yang dibutuhkannya di situ? Pasti ada stafnya di sana ya. Stafnya itu kan dibagi lagi. Ada dokternya emang bisa di sana hanya dokter umum. Tidak cukup ya? Benar tidak? Tidak cukup kan? Benar, Pak. Kenapa? Dia harus butuh dokter spesialis jantung di sana. Itu. Baru dokter umumnya juga ada. Baru dibahas juga di sini kebutuhan tempat tidurnya bagaimana kalau nanti nginap. Jadi itu yang dibahas. The model
produced in this study is expected to minimize travel costs, service costs, and other costs arising from inaccuracy in providing service to patient. Jadi tergantung pasiennya itu, misalnya pasiennya di lokasi A, bagaimana dia si pasien itu sampai ke lokasi si rumah sakit itu, kan berbeda itu, bagaimana biaya perjalanannya, bagaimana biaya penjemputannya, atau misalnya berangkat dijemput dia. Kalau dokternya dokter umum yang datang dibandingkan dokter spesialis jantung tadi, berbeda nggak harganya? Berbeda, Pak. Berbeda. Beda, Pak. Beda kan? Baru kalau nanti misalnya ada pasien B misalnya, terus dia kecelakaan misalnya, kita jemput itu. Siapa yang datang ke sana? Berbeda lagi kan? Berbeda. Jadi kebutuhannya itu berbeda, biayanya berbeda. Itu yang dibahas. Jadi bagaimana itu memaksimalkan seandainya itu misalnya untuk penjemputannya itu tadi ambulansnya hanya 5. Bagaimana nih sementara kejadian penjemputan 7 atau 8. Nah, bagaimana mendistribusikan ini? Bagaimana bisa melayani semua pasien? Sementara kan kita tahu untuk pelayanan kesehatan itu kita harus melayani itu as soon as possible, secepat mungkin. Karena ini sangat mempengaruhi, bisa mengakibatkan kehilangan nyawa ya, iya kan? Untuk kesehatan ini, jadi nggak bisa main-main. Oke, itu yang dibahas. Introduce untuk pengantarnya. Nah, ini dia sebenarnya sudah ada disampaikan di abstrak ya, bagaimana masalahnya. Lalu the problem that is the main description the following maximum health service based on the concept of smart health in this study is how to provide service as early as possible to patient with limited use health resources. Jadi bagaimana memaksimalkan pelayanan terhadap pasien itu sesuai dengan konsep smart health, yaitu pelayanan yang cerdas ya, pelayanan yang cerdas, kesehatan yang cerdas. Ya, secepat mungkin, di mana walaupun resource-nya itu terbatas, itu yang ingin diselesaikan. The purpose of this study is to obtain a smart health model with a linear integer programming approach, so that the result model can solve problem to minimize travel cost, minimum service, semua direndahkan. Jadi untuk memaksimalkan pelayanan itu semua biaya harus direndahkan, ya. Semua biaya, termasuk di situ waktu itu biaya juga ya. Waktu misalnya dari rumah sakit ke A itu kan biaya ya kan. Waktunya 10 menit. Bagaimana dia biar bisa 8 menit? Itu kan biaya semua. Semua dengan peralatan-peralatan itu semua biaya. Dengan catatan pelayanannya harus maksimum. Ya, maksimum. Biaya dikurangi, tapi pelayanannya maksimal. Oke. State of the art ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung sehingga penelitian ini bisa dijalankan. Jadi kita belajar dari masalah-masalah sebelumnya. Inilah dia untuk penyampaian di state of the art, atau bisa disampaikan di studi pustaka ya, studi pustaka. Itu maksudnya state of the art atau penelitian terdahulu, biasanya seperti itu. Nah, ini dia untuk problem in the real world can be solved by mathematical modeling. Problem can be modeled into mathematical form that become equation. Mathematical principles are not only used for systemization, but also function to minimize result of minimize cost. Jadi inilah model matematikanya yang dipakai nanti. Jadi semua biaya itu sebenarnya bisa dimodelkan dengan matematika, Jadi I itu adalah sebagai the user set-nya, maksudnya set usernya itu kan ada user 1, user 2 dan seterusnya nanti. Baru the PS set, application set, ini dia
dari penelitian sebelumnya yang ditulis oleh si 16 ini. Si 16 itu kalau penelitian di penelitian itu ini maksudnya saya langsung lompat dulu ke bawah. Nah, ini dia referensinya. Jadi dibaca dari si 16, berarti dia dibaca dari si MKM Nasution Modeling and Simulation of Research of Search Engine, the International Conference of Computing and Applied Informatics. Nah, dari sinilah bahan bacaan itu yang memodelkan yang tadi, yang ini tadi. Oke, baru dijelaskan berikutnya problem description. Problem description di penelitian ini yaitu 3 yang mau dilaksanakan, yaitu only one type of health service can be met by each patient at a time. Jadi si service itu misalnya pelayan itu misalnya ambulansnya berangkat, di dalam situ kan ada dokternya, ada peralatan misalnya pengecekan jantung, ada oksigen. Itu kan hanya boleh melayani satu pasien ya. Iya, Pak. Nah, baru yang kedua, the number of medical staff is sufficient to fulfill its request, tergantung dari permintaannya nanti. The type of disease experienced by patient can be handled by available medical staff. Jadi hanya bisa ditangani oleh yang tersedia. Misalnya kalau jantung kayak lagi ada, ya si staffnya itu peralatannya hanya untuk jantung. Atau misalnya nanti ada penyakit paru-paru, ternyata tidak tersedia dokternya, ya tidak bisa dilayani. Paham kira-kira ya? Paham, Pak. Oke. Lalu following are concept notation used in the model. Inilah yang dipakai tadi, hampir sama dengan yang di atas ya. Itu untuk present of the set place where health service occur. Tapi ini place-nya, si I-nya place-nya, tempatnya, si J-nya itu untuk berangkat ke tempat berikutnya, si O itu declared service center. Declared service center, ini maksudnya rumah sakitnya. Jadi rumah sakit itu ternyata kita tidak bisa menyatakan rumah sakit itu hanya satu. Jadi di sini real time dia, maksudnya bisa bekerja sama antara rumah sakit satu dengan rumah sakit dua. Saya contohkan, rumah sakit satu misalnya letaknya di Metodis, ya. Rumah sakit dua itu letaknya di Binjai. Lalu ada misalnya permintaan tolong dari pasiennya itu di Diski. Siapa yang harus berangkat ke sana? Rumah sakit A atau rumah sakit B? Rumah sakit satu yang di Medan atau rumah sakit yang di Binjai? Binjai, Pak. Binjai. Belum tentu. Kalau ternyata di Binjai tidak ada pelayanan kesehatan jantung, bagaimana? Berarti harus di Medan juga, kan? Iya, Pak. Nah, gitu dia. Ini kan saya menyampaikan masalahnya dulu. Oke. High to present of the set medical staff, present of type of service. Ini tipe servisnya di sini, nanti ada yang kecelakaan. Dengan catatan, kalau kecelakaan itu dia tidak peduli dia penyakit apapun di sana yang dokternya, tapi harus datang secepat mungkin. Itu kalau kecelakaan. Berbeda ya. Kenapa? Kalau dia, walaupun dia dokter misalnya ahli jantung, tapi dia untuk umum bisa nggak ditanganinya? Bisa, Pak. Bisa. Itu dia suatu kesimpulannya. Suatu kesimpulan. Suatu asumsinya seperti itu. Oke, lalu parameter yang dipakai itu ada ini alpha IJ travel cost, beta KH medical staff cost, TIJ travel time dan seterusnya. Ini sebenarnya terlalu matematik ya, tapi tadi kebetulan kita coba ya, dari temannya ada yang meminta ini saya sampaikan juga. Oke. Lalu dimodelkanlah di sini di keempat, the object of this problem to minimize travel cost-nya diminimize, service fee-nya, and fees charged because it is not on time, so that all requests from patient are served. The optimized model can be write as follow. Nah, ini dia.
yang diusulkan dari modelnya itu, model matematiknya. I ke elemen dari N, sigma J elemen dari ke N, baru ada sigma ini untuk ini untuk I tadi apa tadi? Tempat, ya kan? J ini pasiennya, H ini adalah apa tadi H? Stafnya, H ini stafnya, atau di sini juga dokternya. K ini adalah tipe pelayanannya, apakah dia jantung, apakah dia COVID, dan lain-lain. Oke, baru diulang, dicari ini, jadi sampai ke time-nya, time-nya. Jadi biaya waktu itu diminimumkan semuanya, waktu sama biaya dari si staff-nya. Oke. Lalu diformulasikanlah model constraint is done by determining by action or determine the initial value of the problem. Inilah dia. Every patient is only served. Ini dia keputusan-keputusannya. Keputusan-keputusannya. Lalu apa keuntungannya? Disampaikan di sini. Dapat dia. With research plans, conclusion, ini kesimpulannya. Smart Health Service Optimized Model is an optimization. Dengan catatan, di sini penelitian ini tadi hanya di model ya, hanya memodelkan ini. Sebenarnya penelitian ini berlanjut. Ini belum selesai, belum ada pembuktian. Tapi ini masih bentuk, kan di judulnya di sini disampaikan approach. Jadi untuk meningkatkan. Jadi hanya bentuk proposal masih di sini. Itu jadi penelitian itu bisa aja berbentuk proposal. Oke, biar lebih dalam lagi, nggak apa-apa ini saya sampaikan lagi tentang ini, biar lebih paham ya. Sebenarnya ini berlanjut ke ini dia. Optimization of healthcare service with limited resource. Nah, ini dia. Siapa tadi yang milih ini? Halo? Lydia ya? Halo, masih mendengarkan nggak ya? Iya, Pak. Putus-putus saya ngomong. Iya, Pak. Oh, ya udah ada. Ini saya belum habis. Oke, ini perhatikan. Ini dia kelanjutannya. Saya langsung ke modelnya tadi ya. Modelnya tidak disampaikan di sini. Modelnya di pertama itu. Tapi ini ada data collection-nya. Data collection-nya itu cost for each medical staff travel in unit of per satuannya 10.000 di sini. Jadi misalnya si ini tadi apa? Si J ini pasiennya kan, biaya pasiennya ke lokasi pasiennya itu ini dia biayanya ada 6, berarti dia 60.000, ini 70.000, 60 dan seterusnya. Ini bentuk datanya data metrik ya, data metrik. Lalu modelnya tadi itu dipecah lagi sebenarnya seperti ini deh. Ini dia maksimum. Ini khusus untuk dari si alpha IJ, berarti ini si H ini adalah si stafnya tadi ya. K-nya ini adalah si tipe pelayanannya tadi dan seterusnya. Ini dipecah. Lalu hasilnya ini disimulasikan hasilnya. Simulasikan ini dia hasilnya, dan ini sebenarnya penelitiannya dipecah lagi. Saya kembalikan lagi, ada namanya khusus limited resource.
Ini penelitian saya ini penelitian yang besar sebenarnya. Ini bagian dari disertasi saya, bagian dari penelitian dasar juga. Dan dasar kemarin dibiayai oleh pemerintah ini. Nah, ini limited. Nah, ini sama ini sebenarnya. Sama. Nah, ini dia. Jadi hasil simulasinya itu di sini baru disampaikan. Nah, ini sama kan, cuma angkanya dibedakan ya. Ini dibedakan. Nah, ya. Nah, ini dari programnya. Tadi kan ini hanya rumusnya. Ini mathematical modelnya di sini disampaikan. Nah, bagaimana meminimumkan ini semua dia. Inilah model menggunakan linear interactive and discrete optimization LINDO dia. LINDO disebut. Nah, inilah hasilnya. Bagaimana variabelnya, apa yang sangat mempengaruhi disampaikan di sini. Nah, bagaimana variabel value of optimal decision, bagaimana untuk keputusannya disampaikan di sini. Nah, inilah kesimpulannya. The conclusion from the result of this study are as follow. Obtain optimization that a maximum follow the objective function. 75 75.00 at the iterasi ke-28. Berarti dia mendapatkan maksimum value-nya itu 75. Smart Service Optimization model is the optimal health service. This model is a model that minimize travel cost, service cost, dan seterusnya. Inilah dia dari hasil penelitiannya. Kalau kita bahas, ada lagi. Sorry, jadi agak panjang ini. Saya pecah lagi nih penelitiannya. Ada di sini. Ini kebetulan keluarannya di jurnal internasional. Nah, ini optimization model in public health service to support smart city. Nah, inilah dia yang terakhir. Kalau di sini saya sudah membahas bagaimana itu kalau dia COVID. Nah, ini dia penelitiannya. Nah, modelnya hampir sama, tapi dimodifikasi terus. Modifikasi terus. Nah, ini hasilnya. Conclusion-nya hampir sama, tapi dia yang di tangan itu berbeda. Makanya di sini jadi 94. Karena datanya berbeda, kesimpulannya berbeda. Oke, jadi dari sini nanti dari penelitian ini dia membahaskan, memecahkan masalah dari rumusan masalahnya, yaitu tadi pertama untuk meminimumkan semua biaya. Dengan catatan dia harus memaksimalkan pelayanannya. Kira-kira paham nggak sampai di sini? Boleh dibuka kameranya? Halo? Widya tadi yang bertanya ini ya, tentang ini ya? Iya, Pak. Pasti ini saya yakin Widya langsung menyesal. Kenapa saya pilih itu tadi? Ya. Ya, Widya. Iya. Oke. Gini, itu nggak apa-apa. Itu kan minatnya ya. Minatnya Widya ya. Tapi tadi saya ada rekaman dari kelas B. Mereka itu membahas tentang antrian. Nanti boleh saya bagikan aja ke grupnya ya. Saya bagikan saja nanti. Oke? Jadi untuk kali ini saya belum. Oke, Pak. Saya maunya mulai hari ini nanti dibaca dari Google saya itu fokus. Maksudnya fokusnya misalnya tadi Widya dia fokusnya tentang smart health. Ya kan, tentang memodelkan matematik. Boleh, kamu baca itu semua tadi, Widya. Tapi kalau Widya lulus dari situ, nanti Widya langsung gelar doktor nanti.
Yaitu disertasi saya sebenarnya. Tapi kalau misalnya suka antrian, baca tentang antrian. Atau tentang data mining, baca nanti tentang data mining. Misalnya K-means, baca tentang itu aja. Ya? Bisa diikuti kah? Bisa, Pak. Nah, nanti fokusnya dulu dipastikan. Misalnya tentang keamanan data, baca tentang keamanan data aja dulu. Nanti kelompoknya belum saya bagi. Ya, minggu depan kita mulai mengerjakan tentang literatur review tadi, membaca itu apa masalahnya, terus apa rencana penelitian berikutnya. Oke? Oke, Pak. Oke. Jangan diambil pusing ya, nanti saya share tentang antrian, ada kelas B tadi. Nanti saya share. Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita sudahi? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau ada pertanyaan dari Google Class boleh ya, jangan malu-malu. Iya, Pak. Oke, kalau begitu nanti habis ini langsung saya share dari dari WA-nya ya, dari punya kelas tadi. Ini juga nanti saya save, saya share juga. Oke, sampai di sini. Tetap semangat ya. Oke, Iya, Pak. Pak. Jaga kesehatan. Iya, Pak. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Assalamualaikum, Pak. Pak.